Om Swastiastu. Selamat sore untuk teman-teman sekalian. Sore Kak. Sore Kak. Sore Kak. Baik, di sini kakak akan memberi materi sistem komputer. Sebelumnya, izinkan kakak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama kakak Imade Gagah Bayuwarsa PK dengan NIM 2215051070. Kakak dari jurusan Teknik Informatika. Baik, sebelum melakukan pembelajaran ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan adik-adik dan atau kita masing-masing. Berdoa kakak pimpin, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kakak masuk ke materinya, kakak akan melakukan absensi terlebih dahulu. Yang pertama untuk Rangga. Hadir Kak. Yang kedua ada Gus Maha. Hadir Kak. Yang ketiga ada Yoga Renata. Hadir Kak. Yang keempat ada Rosita Pratiwi. Nah, untuk adik ini mana nih nggak ada konfirmasi nih? Bolos Pak. Kak. Bolos Pak. Bolos Pak. Yang mungkin kendala di sinyal ya. Ya. Nah, sambil jalan ya. Untuk selanjutnya kakak akan masuk ke materinya, yaitu ke pengertian dari sistem komputer. Baik, untuk adik-adik apakah untuk teman-teman sekalian apakah sudah tahu apa itu sistem komputer? Belum Kak. Untuk sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data, sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Perangkat yang terdapat pada sistem komputer diantaranya hardware, software, dan brainware. Perangkat tersebut memiliki fungsi masing-masing pada sistem komputer. Pada saat beroperasi, ketiganya saling bergantung dan saling mendukung satu sama lain. Seperti hardware tidak dapat berinteraksi dengan brainware tanpa software dan juga sebaliknya. Jadi dalam sistem komputer ini, jadi komponen-komponennya itu saling bertergantungan. Untuk selanjutnya, di sini ada pengertian dan perangkat dari hardware. Sebelumnya teman-teman udah tahu apa pengertian hardware dan apa jenis-jenisnya. Tahu Pak. Tahu Pak. Baik, hardware atau bisa juga disebut dengan perangkat keras adalah suatu perangkat elektronik yang ada pada komputer, bisa dilihat secara kasat mata dan mampu disentuh secara fisik. Hardware sendiri dikategorikan menjadi 3 jenis, yakni perangkat input atau masukan, perangkat proses, dan perangkat output atau keluaran. Yang untuk di software atau perangkat lunak adalah kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data elektronik yang disimpan komputer dapat berupa program yang berguna untuk menjalankan suatu perintah. Perangkat lunak ini bersifat tidak dapat dipegang. Dalam penggunaannya, perangkat lunak diklasifikasikan menjadi 5 macam, yaitu ini untuk software kan ada 5 macam. Apakah teman-teman tahu apa itu? Ya Kak. Baik, di sini pada software atau perangkat lunak adalah kumpulan data elektronik yang disimpan
disimpan dan diatur oleh komputer. Data elektronik yang disimpan komputer dapat berupa program yang berguna untuk menjalankan suatu perintah. Perangkat lunak ini bersifat tidak dapat dipegang. Dalam penggunaannya, perangkat lunak ini diklarifikasikan menjadi kakak. Di sini ngambil 3, yaitu yang pertama sistem operasi, operating system, yang kedua ada program aplikasi, dan yang ketiga ada program bantu. Untuk materi selanjutnya adalah brainware. Brainware adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan sebuah perangkat komputer. Brainware sering juga disebut sebagai perangkat intelektual yang memakai dan menjelajahi kemampuan hardware ataupun software. Pengguna komputer biasa disebut dengan user, namun user sendiri ada macamnya, yaitu yang pertama ada programmer, yang kedua ada administrator, yang ketiga ada operator. Baik, untuk selanjutnya ini adalah gambar-gambar dari komponen yang pada materi yang kakak bawakan. Ini yang pertama ada power supply yang berfungsi sebagai penyalur tenaga listrik ke peralatan komputer. Untuk gambar 2 dari teman-teman sekalian, apakah ada yang tahu? Bisa angkat tangan. Baik, bisa langsung. Enggak tahu, Pak. Itu apa, Pak? Ya, untuk gambar kedua itu adalah RAM, yaitu RAM merupakan ruang simpan data sementara yang dapat ditulis dan dibaca oleh prosesor. Untuk selanjutnya kakak mau gini ya, kakak mau ngirim kuis, ngirim pertanyaan lah. Apakah kalian udah ngerti tentang materi yang kakak berikan tadi? Kak. Baik, untuk kuisnya. Oke, Pak. Untuk kuisnya nanti kakak akan kirim di gini ya, di grup kalian masing-masing. Nah, untuk pertemuan kali ini segitu aja dulu. Untuk pertemuan kali ini ya segitu aja dulu. Untuk materi selanjutnya akan kakak berikan ke teman-teman lainnya pada minggu depan. Ingat nanti link kuisnya akan kakak berikan pada grup kalian masing-masing. Baik, untuk sebelum kakak tutup pertemuan kali ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa kakak pimpin, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Teman-teman boleh dah keluar dari room ya. Terima kasih, Kak. Baik, Kak. Terima kasih. Terima kasih. Oke, Kak. Kak, izin nanya, Kak, sebelum out, Kak. Itu tugasnya dikumpul di mana, Kak? Untuk itu berupa kuis, kumpulnya langsung ntar kayak kakak pakai Google Form. Oke, Kak. Terima kasih ya. Untuk tanggalnya 2 hari lagi ya, jam 12 malam terakhir. Oke, sip.